Yang pertama yang kata Rasulullah, la tusyriku billahi syai'an wa in quti'tum aw quritum aw sulittum. Jangan kamu syirikan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun kamu dibunuh, dibakar, bahkan disalib sekalipun. Harus tetap berpegang teguh kepada akidah Islam. Harus tetap berpegang teguh kepada agama Islam, tauhid kepada Allah. Jadi oleh karenanya mohon maaf, mohon izin, kalau ada di antara kita yang cemen, cuman ditawarin 3 buah Indomie doang. Dia ditawarkan sembako dan sebagainya sampai kelepek-kelepek pindah agama, sayang. Ya. Harus jual mahal akidah kita, Pak. Ya. Walaupun mobil taruhannya, walaupun rumah jadi jaminannya dan sebagainya, kalau memang akidah harus digadaikan, sayang. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali kita niat ya mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Saya ngambil ini kenapa? Kemarin 1 minggu yang lalu ada kasus di saya. Ada seseorang, beliau mau menikah, datang ke saya, Ustaz, saya mau menikah, Ustaz. Tapi mohon maaf, dia non muslim nih laki-lakinya. Tapi apa yang terjadi? Si perempuannya muslim. Cakep memang, Masya Allah. Ustaz kalau belum menikah juga pengen juga tuh. Tapi apa yang terjadi? Saya bilang, mohon maaf, kalau suaminya mau menikah, dia mau masuk Islam, kakak harus total, nggak boleh karena nikah. Dia nggak boleh nikah kalau disebabkan karena hanya pengen nikah doang. Dia jangan masuk Islam kalau karena memang hanya wanita saja, jangan. Ya, siap Ustaz. Kita Islamkan terlebih dahulu dan sebagainya. Ternyata berapa bulan nggak ketemu, kakaknya ngabarin, Ustaz, Pak Narto meninggal dunia. Terus apa yang kita lakukan? Ya udah kita ambil aja jenazahnya. Tapi mohon maaf Ustaz, mohon maaf sekali. Yang bersangkutan nggak pakai kain kafan Ustaz, tapi pakai jas dia. Nauzubillahimin. Ternyata setelah nikah beberapa minggu kemudian, yang bersangkutan itu masih balik lagi ke agama semulanya. Masih berangkat dia ke gereja, masih berangkat dia ke tempat ibadah dan sebagainya. Istrinya nggak mampu untuk menahan yang bersangkutan. Sampai akhir hayat yang bersangkutan akhirnya pakai jas, nggak pakai kain kafan. Auzubillah. Jadi makanya saya beritahukan kepada para wanita, mohon maaf nih, ya, fatwa Majelis Ulama Indonesia belum diangkat, fatwa Majelis Ulama Indonesia belum berubah. Seorang wanita apapun dia, seorang laki-laki dan sebagainya, kalau dia menikah dengan yang non muslim, haram hukumnya, haram. Ya, pilihannya cuma 2, lo mau masuk Islam ngikutin gua atau gua nggak mau, udah putus, N. Ya, iya. Ini mohon maaf sekali, kita terkadang orang tua juga salah sih, Pak Ustaz. Ini mohon maaf nih, calon saya dia cakep ganteng Pak Ustaz, tiap malam minggu ngapainnya pakai mobil. Ya, tapi padahal mohon maaf ada tetangga sebelah, Ustaz tertarik tuh sama anak ibu, Ustaz, mohon maaf Pak Ustaz, kalau Ustaz apa yang diandelin, ya emang anak gua mau pakai besek doang makanya begitu katanya. Ya, Bu, mohon maaf ya, kalau menantu, kalau kita punya menantu Ustaz, alhamdulillah, benar Bu, ya udah malam ke-7 aja dia meninggal lagi, amin. Iya, udah besek udah ketahuan tuh tiap malam. Ya, tuh. Hadirin yang berbahagia, para jamaah yang saya hormati, jangan syirikan Allah dengan sesuatu apapun. Apalagi mohon maaf sekali. Ya mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam. Amin. Ya, makanya kata Rasulullah, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharulah iman kamu, dicas tuh iman kamu setiap hari dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi harus dicas. Saya mohon maaf sekali, nggak mungkin. Ya mudah-mudahan kita nggak akan pindah agama. Tapi untuk mengecas supaya kita tetap istiqomah sampai akhir hayat kita berpegang teguh dan iman kita kepada Allah, maka jangan lupa perbanyak kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus. Ya. Saya ingat banget Habib Ali belum memberikan wasiat kepada kita. Jangan lupa minimal 100 kali dalam satu hari itu kalimat la ilaha illallah. Ya. Kenapa? Karena orang yang 100 kali, kalau dalam satu hari dia rutin kalimat la ilaha illallah, matinya nggak jauh. Matinya nggak jauh. Ketika ditalkinkan,
lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinkanlah mayit-mayit kamu yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Itu gampang tuh ngucapinnya. Ya, saya mohon maaf, saya kan trainer, pelatih untuk orang-orang yang memandikan jenazah saya. Jadi bagaimana orang-orang yang mau meninggal dunia itu kalau ditalkinkan susah banget. Susah, Pak. Jangan dianggap gampang. Ya, sekarang itu Bapak bisa nyebutin kalimat la ilaha illallah gampang, mudah, nggak keringetan. Tapi nanti coba pada waktu sakaratul maut susah. Kenapa? Karena tergantung amal perbuatan kita. Latihannya dari sekarang, ya, Bu, latihannya dari sekarang nih, tuh tiap malam, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah terus. Hadirin yang berbahagia, para jamaah yang saya hormati, Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair beliau mengatakan, jadi seseorang itu mati, ngucapinnya itu berdasarkan perilakunya. Ya. Jadi kalau mohon maaf, kalau dia bandar togel, yang diucapin togel tuh. Kalau dia tukang minum minuman keras, yang diucapkan daftar merek minuman keras tuh. Kalau dia mohon maaf suka berzinah dengan wanita-wanita yang berbeda, pada waktu ditalkinkan nyebutan daftar wanita-wanita yang pernah dia setubuhi. Ya, siapapun dia, tanya. Yuk kita lancarin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ya Allah, hidupkan saya dengan kalimat tauhid, matikan saya dengan kalimat tauhid, dan kumpulkan kami di akhirat bersama orang-orang yang tauhid. Amin ya Allah. Hadirin yang berbahagia. Jadi alhamdulillah setiap malam Selasa ada pengajian. Ya penting dalam rangka apa? Ngasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian di sekeliling kita ini sekarang beredar nih orang-orang sales marketing yang menawarkan akidah baru. Ya, akidah yang menurut dia akidah alternatif. Ya, saya mohon maaf, kebetulan kajian saya S2 ini berkaitan dengan masalah aliran-aliran sesat. Jadi kalau aliran-aliran sesat ini mohon maaf ya, Masya Allah, saya paling gede banget udah. Dari tahun 70 udah muncul namanya Ahmadiyah, yang dia mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Padahal sudah jelas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, la nabiyya ba'dah wa la rasulah ba'dah. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibu kalau mau tahu dalam sejarah Ahmadiyah itu Mirza Ghulam Ahmad itu matinya di WC. Matinya di WC. Ini dalam hati gua mah, ini nabi apa tukang MCK ini dia. Matinya di WC. Tahun 70 muncul lagi, ya, NII. Negara Islam Indonesia, yang dia mengatakan ada tidak wajib mendirikan ibadah sholat sebelum negara ini menjadi negara Islam. Ya, nah NI muncul, kemarin muncul lagi, Masya Allah. Tetangga saya, ya di Serpong itu kemarin dia habis 1,5 M, Pak. Gara-gara kenapa? Karena otaknya dicuci untuk masuk ke NI ini. Ya, akhirnya dia habisin semua tuh, harta benda semuanya di rumah di setor katanya sama pimpinannya. Ya, buat dana jihad katanya. Hati-hati. Ya, habis 1,5 M. Insyaallah. Pas dia diturunin di angkot baru dia sadar. Ya. Bahkan mohon maaf, buat seorang wanita, itu dia boleh menjajarkan dirinya. Yang penting disetor sama pimpinannya. Nauzubillah. Muncul lagi tahun berapa? Tahun 90-an. Yang bernama Ibu Lia Aminuddin. Dengan alirannya yang bernama Salamullah. Saya hampir masuk nih. Karena yang sekarang yang jadi Jibril itu kawan saya. Iya, jadi Jibril dia ya. Masya Allah, besok Mikail. Iya. Dia nawarin saya, Ustaz, ini ada akidah bagus. Tahun 98 saya kuliah. Ya, kita ngaji yuk. Di mana? Di Senen. Ini bagus, seorang ibu-ibu. Jadi tiap pagi itu Salamullah, Ibu Lia Aminuddin itu turun tuh dari lantai 2.
Dia bawa tongkat, kemudian dia bilang, semalam saya bertemu dengan Jibril. Ya, nyampaikan ini dan sebagainya. Saya ada bukunya, perkenankan saya menjelaskan takdir yang dikarang oleh Lia Aminuddin. Ya, saya bilang ini sesat, jangan enggak, ini bagus, akidah alternatif katanya. Bahkan gak tanggung-tanggung, mohon maaf, setelah dia tertangkap kemarin di pengadilan negeri di Jakarta Pusat, dia bersaksi, ternyata bukan hanya sekedar bertemu dia dengan malaikat Jibril katanya, bahkan mohon maaf, dia bersetubuh halayaknya suami istri dengan Jibril. Ini mohon maaf, kalau Jibril itu punya nafsu ngapain ini Lia Aminuddin? Betul gak Bu? Bu, ibu-ibu sini cakep-cakep ini dia. Ini kalau punya otak kita. Muncul lagi siapa? Ki Gendeng Roy. Sholat boleh dengan 2 bahasa. Ya, dia bilang kenapa? Dapatnya di Bogor. Sholat boleh 2 bahasa. Bisa dibayangkan Pak, kalau sholat diperbolehkan dengan 2 bahasa, rame Masjid Al-Khairiyah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dia orang Sunda lain lagi, Cirebon ngetam. Allahu Akbar, Allah gede pisan. Orang Padang beda lagi. Allahu Akbar, Allah menangkan. Yang repot orang Betawi kalau sholat Pak, ambekannya gede banget dah. Ada di sini orang Betawi? Ada nggak? Kata orang Betawi sini gue yang jadi imam dah. Allahu Akbar, wujud kuning Allah gede banget. Hancur. Makanya kalau yang berkaitan dengan ibadah sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Bacaannya, gerakannya, ikutin baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, ternyata belum selesai. Ya, di Jakarta Barat ditemukan agama namanya Bahai. Tuhannya namanya Bahaullah. Sholatnya ada 2 macam. Sholatnya nggak perlu pakai wudu. Ditemukan ada seorang anak pembagian rapot, ternyata agamanya Bahai di situ. Dilacak, ternyata pengikutnya sudah sampai ratusan. Ya, sholatnya gampang, menghadap ke makam Bahaullah aja sana, udah sholat, begini aja udah sholat. Ada yang kelas berat dari pagi sampai sore berdirinya. Dalam hati gue, ini agama apa tinju ini, kelas berat sama kelas ringan. Ternyata belum sampai di situ aja, masya Allah. Ya, masih terus muncul agama-agama yang dia mengatasnamakan agama Islam, hakikatnya menghancurkan umat Islam. Ya, ada namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Kemudian dengan dalih pluralisme, orang-orang Islam disuruh menjaga gereja dan sebagainya. Agama Islam sama dengan agama lain. Bapak bisa bayangkan, kalau agama Islam sama dengan agama yang lain, apa artinya inna dina indallahil Islam? Harus yakin dan pede kalau agama Islam agama yang benar. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah nggak akan nerima agama yang lain, dan orang-orang yang milih agama selain daripada agama Islam khasir, rugi dia nanti. Ya. Hadirin yang berbahagia pada jamaah yang saya hormati, muncul lagi Ahmad Musodi. Ya, mantan PNS, guru olahraga, ngaku sebagai nabi, dapat wahyu di Bogor. Goblok banget. Mana ada Bogor wahyu, ada juga Talas. Betul nggak Bu? Bu, kemarin saya diundang di Polda. Pada waktu itu saya tanya, itu siapa tuh Pak? Oh, itu Ahmad Musodik Ustaz, yang dulu ngaku sebagai Tuhan, yang dulu ngaku sebagai Nabi Ustaz, pakai celana pendek. Nabi pakai celana pendek, bawa gayung sama ember, mau ke WC, Nabi boker. Nah, pantas juga pakai celana pendek ya. Nah itu dia, makanya saya beritahukan saya lagi, dekati ulama, ya, tanamkan akidah. Kalau akidah sudah mantap, mohon maaf, bapak dan ibu dimasukkan oleh paham-paham yang lainnya, tidak ada kalimat, tidak ada agama Islam. Cirinya cuma satu, Al-Quran sebagai kitabnya, Nabi Muhammad akhir zaman, kemudian Ka'bah sebagai tujuan hidup kita. Hadirin yang berbahagia para jamaah yang saya hormati,
Nah, ini ternyata sudah diprediksikan oleh baginda Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah? Sayati alaikum zamanun, akan datang nanti satu zaman di tengah-tengah umatku, kazabun wa dajjalun, pembohong-pembohong besar dan dajjal. Berapa jumlahnya? Sab'atu wa isrin, 27 nabi palsu. Ya, arba'u minhum niswah, 4 orang diantaranya adalah wanita. Nah, ini kata Rasulullah, ya, akan muncul nanti nih banyak, ya. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam. Amin. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua wasiat Rasulullah kepada Ubadah bin Somit dan buat kita semuanya jamaah al-khairiyah. Wasiatnya apa? Wala tatrukus shalah muta'ammidin wa man taraka shalah muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Jangan kamu tinggalkan salat dengan cara sengaja. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan cara sengaja, nyata yang bersangkutan sudah keluar dari agama Islam. Bu, ternyata di dalam Al-Quran atau di dalam agama, orang yang mendirikan sholat itu ada 3. Yang pertama, as-sholatu fi awwali waqtiha, orang yang sholatnya di awal waktu. Ya, kayak tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung tinggalkan sholat. Ya, Masya Allah, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu amalin afdal, perbuatan apa yang paling utama? As-sholatu ala waqtiha, sholat di awal waktu. Sampai saya pernah bilang sama bapak kan, kalau bapak mau ngulur-ngulur waktu sholat, mau nunda-nunda waktu sholat hanya beberapa jam saja atau beberapa menit saja, mikir, ya, mikir. Coba konsultasikan dulu, tanya sama Israel kapan bapak jam berapa mau diambil. Ya, Ustaz, saya isanya nanti aja Ustaz jam 10. Silakan. Tapi bapak yakin nggak kalau Israel datangnya jam 8 dia? Kalau bapak mati dalam keadaan belum isya, fasik bapak, nauzubillah. Ya. Ustaz, saya zuhurnya nanti aja 2:30. Tanggung Ustaz, ini pembeli lagi banyak Ustaz, borongan lagi Ustaz. Masya Allah, saya beritahukan silakan. Ya. Kalau bapak mau ngulur waktu zuhur 2:30, silakan. Bapak tahu gak? Kalau Israel ternyata datangnya jam 10, jam 1. Ketika bapak mati dalam keadaan belum sholat zuhur, maka mati dalam keadaan fasik. Ya, jadi makanya harus meninggalnya atau kita tegakkan sholat di awal waktu. Ada kemarin kawan saya anggap ya guru kita semuanya, ya, yaitu Syekh Ali Al-Jabir. Saya 2 kali bertemu dengan beliau. Pada waktu beliau di syuting di damainya Indonesia aku di Masjid Agung Al-Mukhlisin, dan yang kedua pada waktu umur. Ketemu, Masya Allah. Ternyata beliau itu seorang hafid 30 juz. Apakah bapaknya itu seorang ulama besar? Bukan, ternyata biasa-biasa saja bapaknya itu. Ya. Cuman bapaknya ternyata 35 tahun itu nggak pernah ngedengar azan di luar masjid, nggak pernah. Jadi beliau itu mohon maaf sederhana. Jadi kalau mau mendidik anaknya rajin sholat berjamaah, bapaknya harus rajin berjamaah. Ya, bayangkan 35 tahun itu nggak pernah ngedengar azan, itu lagi di luar. Sebelum azan udah ngetem dia, Masya Allah. Ya, ini dia. Saya pikir karena memang perbuatan yang bagus. Saya pernah pada taklim yang beberapa bulan yang lalu, al-intidar salah bis salah, menunggu waktu salat sebelum waktu salat tiba.